kami lihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Dirancang dengan konsep modern compact city, menghadirkan kawasan hunian yang nyaman dengan lingkungan asri, pusat komersial terkemuka, dan dilengkapi berbagai fasilitas berskala kota. Dua 2015 dimulai pengembangan Sumarekon Bandung yang mengadaptasi konsep pengembangan Sumarekon di kawasan-kawasan sebelumnya. Sumarekon Bandung menjadi bagian dari program Bandung Teknopolis yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdampingan dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Sumarekon Emerald Karawang menawarkan kawasan hunian terpadu yang eksklusif, lanskap alami yang teduh dan asri penuh kenyamanan. Dilengkapi dengan kelengkapan fasilitas untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Dua 2018 Sumarekon Mutiara Makassar dikembangkan dengan konsep Aeroport City. Menjadi tonggak sejarah dimulainya pengembangan Sumarekon di wilayah timur Indonesia. 2020, Sumarekon Bogor hadir dengan konsep baru, New City, New Environment, New Life. Pengembangan kawasan berskala kota yang mengadaptasi gaya hidup baru modern. Kawasan hunian yang mendukung aktivitas kerja, sehingga produktif sambil menerapkan gaya hidup sehat dan bersahabat dengan alam. (1975) Berawal dari utara Jakarta, berbekal komitmen dan kesungguhan, Sumarekon merintis pengembangan pertamanya di kawasan Kelapa Gading. Hingga saat ini, Sumarekon Kelapa Gading telah menjadi sebuah kawasan terintegrasi yang menggabungkan hunian, bisnis, serta niaga dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Jakarta. 2004, Sumarekon Serpong mulai dikembangkan dengan tatanan kota yang ramah lingkungan untuk mewujudkan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Sumarekon Serpong menawarkan keseimbangan gaya hidup urban dan modern, serta mengadaptasi kebutuhan masyarakat kota yang juga peduli akan gaya hidup yang sehat. Better living, better future. 2010, Sumarekon hadir di Bekasi melengkapi dinamika kota satelit dengan ikon-ikon kota metropolitan. Dirancang dengan konsep modern compact city, menghadirkan kawasan hunian yang nyaman dengan lingkungan asri, pusat komersial terkemuka, dan dilengkapi berbagai fasilitas berskala kota. 2015 dimulai pengembangan Sumarekon Bandung yang mengadaptasi konsep pengembangan Sumarekon di kawasan-kawasan sebelumnya. Sumarekon Bandung menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Berdampingan dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Sumarekon Emerald Karawang menawarkan kawasan hunian terpadu yang eksklusif, lanskap alami yang teduh dan asri penuh kenyamanan. Dilengkapi dengan kelengkapan fasilitas untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. 2018, Sumarekon Mutiara Makassar dikembangkan dengan konsep Aeroport City. Menjadi tonggak sejarah dimulainya pengembangan Sumarekon di wilayah timur Indonesia. 2020,
Sumarekon Bogor hadir dengan konsep baru, New City, New Environment, New Life. Pengembangan kawasan berskala kota yang mengadaptasi gaya hidup baru modern. Kawasan hunian yang mendukung aktivitas kerja, sehingga produktif sambil menerapkan gaya hidup sehat dan bersahabat dengan alam. (1975) Berawal dari utara Jakarta, berbekal komitmen dan kesungguhan, Sumarekon merintis pengembangan pertamanya di kawasan Kelapa Gading. Hingga saat ini, Sumarekon Kelapa Gading telah menjadi sebuah kawasan terintegrasi yang menggabungkan hunian, bisnis, serta niaga dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Jakarta. 2004, Sumarekon Serpong mulai dikembangkan dengan tatanan kota yang ramah lingkungan untuk mewujudkan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Sumarekon Serpong menawarkan keseimbangan gaya hidup urban dan modern, serta mengadaptasi kebutuhan masyarakat kota yang juga peduli akan gaya hidup yang sehat. Better living, better future. 2010, Sumarekon hadir di Bekasi melengkapi dinamika kota satelit dengan ikon-ikon kota metropolitan. Dirancang dengan konsep modern compact city, menghadirkan kawasan hunian yang nyaman dengan lingkungan asri, pusat komersial terkemuka, dan dilengkapi berbagai fasilitas berskala kota. 2015 dimulai pengembangan Sumarekon Bandung, yang mengadaptasi konsep pengembangan Sumarekon di kawasan-kawasan sebelumnya. Sumarekon Bandung menjadi bagian dari program Bandung Teknopolis yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdampingan dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Sumarekon Emerald Karawang menawarkan kawasan hunian terpadu yang eksklusif, lanskap alami yang teduh dan asri penuh kenyamanan. Dilengkapi dengan kelengkapan fasilitas untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. (2018) Sumarekon Mutiara Makassar dikembangkan dengan konsep Aeroport City. Menjadi tonggak sejarah dimulainya pengembangan Sumarekon di wilayah timur Indonesia. 2020, Sumarekon Bogor hadir dengan konsep baru, New City, New Environment, New Life. Pengembangan kawasan berskala kota. Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang masih belum merename namanya, mohon bantuannya untuk merename nama Bapak Ibu sekalian dengan cara mengklik menu partisipan yang ada di tengah bagian bawah, lalu pilih More di bagian nama Anda dan ganti namanya sesuai namanya masing-masing. Masih ada 3 orang yang belum merename namanya.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Summarecon Agung terbuka. Jakarta, 7 Juli 2022. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Summarecon Agung terbuka dengan menggunakan sistem penyelenggaraan rapat secara elektronik melalui aplikasi isi.kesi dengan mengakses fasilitas akses https://akses.ksei.co.id yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis tanggal 7 Juli 2022, bertempat di Plaza Summarecon lantai 8, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 42, RT 10, RW 16, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Untuk selanjutnya, PT Summarecon Agung terbuka akan disebut perseroan, dan rapat umum pemegang saham tahunan disebut rapat. Pertama-tama kami akan memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini, baik secara fisik maupun secara elektronik. Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara fisik dalam rapat ini adalah Bapak Lexi Aritumiwa selaku Komisaris Independen. Direksi Perseroan yang hadir secara fisik dalam rapat ini adalah Bapak Insinyur Adrianto Pitoyo Adi selaku Direktur Utama. Bapak Sugianto Nagaria selaku Direktur. Ibu Lydia Cio selaku Direktur. Pagi. Bapak Herman Nagaria selaku Direktur. Kami ulangi, Bapak Herman Nagaria selaku Direktur. Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara elektronik dalam rapat ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Edi Darnadi MM selaku Komisaris Independen. Selamat pagi. Ibu Insinyur G. Lilis Yamin selaku Komisaris Independen. Selamat pagi. Ibu Nanik Wijaya selaku Direktur. Selamat pagi. Bapak Insinyur Syarif Benyamin selaku Direktur. Selamat pagi. Bapak Jason Lim selaku Direktur. Selamat pagi. Notaris yang membuat berita acara rapat ini adalah Ibu Fatia Helmi SH. Selamat pagi. Akuntan publik sebagai auditor perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surya yang diwakili oleh Bapak Benyanto Suherman yang hadir secara elektronik. Sedangkan yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham perseroan adalah PT Raya Saham Registra. Selanjutnya, rapat ini akan diselenggarakan sesuai dengan tata tertib rapat mengikuti ketentuan dalam POJK nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 yang telah dibagikan pada saat melakukan registrasi dan tersedia di situs web perseroan. Karenanya, harap Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin sekalian dapat membaca dan mentaati tata tertib rapat tersebut demi ketertiban dan kelancaran rapat ini. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan,
Pasal 37 ayat 1 POJK nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020. Pasal 8 ayat 1 huruf B angka 1 POJK nomor 16 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 dan surat penunjukan pimpinan rapat tertanggal 15 Juni 2022. Rapat akan dipimpin oleh Bapak Leksi Aritumiwa selaku Komisaris Independen Perseroan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Leksi Aritumiwa untuk membuka dan memimpin rapat ini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para hadirin yang saya hormati, saya atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan selamat datang dan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri rapat pada hari ini, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi isi.kese. Perkenankan saya selaku pimpinan rapat untuk membuka rapat perseroan yang diadakan pada hari ini, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022 pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam slide berikut ini. Selanjutnya, Direksi Perseroan juga telah melakukan hal-hal sebagaimana yang kami tampilkan dalam slide berikut ini. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, kami informasikan bahwa sampai dengan 7 hari kalender sebelum tanggal pemanggilan rapat, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham tentang hal-hal lain yang akan dimasukkan dalam mata acara rapat sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, mata acara rapat pada hari ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan rapat. Sebelum saya memulai pembahasan setiap mata acara rapat ini, terlebih dahulu saya mohon penjelasan dari Ibu Notaris tentang forum kehadiran rapat ini. Apakah rapat ini dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/20, dan POJK 16/20? Silakan. Baik. Terima kasih pimpinan rapat yang kami hormati. Mengingat mata acara rapat sebagaimana ditentukan dalam panggilan rapat, maka untuk rapat ini berlaku ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf A, pasal 14 ayat 2 angka 5 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, untuk pasal 86 ayat 1, pasal 102 ayat 5, pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas,
Pasal 41 ayat 1 huruf A, pasal 43 huruf A POJK 15/2020, serta pasal 8 ayat 6 huruf B POJK 16 tahun 2020, yaitu untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat dan mata acara keenam, rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Untuk mata acara kelima, rapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Sesuai dengan daftar hadir dan berdasarkan laporan dari Raya Saham Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam rapat ini, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi easy.kse adalah sebagaimana tertampak dalam layar, yaitu sejumlah 12.678.812.265 saham atau mewakili 76,801% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan sampai tanggal 14 Juni 2022 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia, yaitu sejumlah 16.508.568.358 saham. Oleh karenanya, quorum kehadiran sebagaimana disyaratkan untuk mata acara rapat ini telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam rapat ini. Demikian laporan kami. Terima kasih. Terima kasih, Bu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebelum memasuki acara rapat dan untuk memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 2, angka 3 Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 39 ayat 3, POJK 15/20 dan pasal 8 ayat 6, POJK 16/20, maka perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kondisi umum perseroan. Sepanjang tahun 2021, kinerja perseroan bila dibandingkan dengan tahun 2020 adalah tampak dalam grafik sebagaimana dalam slide berikut ini, di mana tampak pendapatan meningkat 11% menjadi sebesar 5,5 triliun rupiah. Beban pokok penjualan meningkat 9% menjadi sebesar 2,9 triliun rupiah. Laba kotor meningkat 13% menjadi sebesar 2,5 triliun rupiah. Laba tahun berjalan meningkat 136% menjadi sebesar 549 miliar rupiah. Sedangkan kondisi umum perseroan dalam neraca per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan neraca per tanggal 31 Desember 2020 adalah tampak dalam grafik sebagaimana dalam slide berikut ini, di mana tampak total aset meningkat 5% menjadi sebesar 26 triliun rupiah, liabilitas menurun 6% menjadi sebesar 14,8 triliun rupiah, ekuitas meningkat 24% menjadi sebesar 11,2 triliun rupiah. Demikianlah kondisi umum perseroan selama tahun buku 2021.
Selanjutnya kami akan menyampaikan mata acara rapat. 2. Mata acara rapat. Mata acara rapat adalah sesuai dengan pemanggilan rapat, yaitu sebagaimana dalam slide berikut ini. Tiga, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. A. Ketentuan mengenai hak suara adalah sebagaimana dalam slide berikut ini. D. Quorum kehadiran dan quorum keputusan rapat. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf A dan C, pasal 14 ayat 2 angka 5 huruf A dan B, anggaran dasar perseroan, junto pasal 86 ayat 1, pasal 87 ayat 2, pasal 102 ayat 1 dan 5, dan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan pasal 41 ayat 1 huruf A dan C, pasal 43 huruf A dan B POJK 15/20, serta pasal 8 ayat 6 huruf B dan D POJK 16/20. Maka ketentuan mengenai quorum kehadiran dan quorum keputusan untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat dan mata acara keenam rapat adalah sebagaimana kami tampilkan dalam slide berikut ini. Dan untuk mata acara kelima rapat adalah sebagaimana kami tampilkan dalam slide berikut ini. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 angka 8 anggaran dasar perseroan, junto pasal 47 POJK 15/20, pemegang saham dari saham dengan hak suara sah yang hadir dalam rapat ini namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 angka 9 anggaran dasar perseroan, junto pasal 11 ayat 6 POJK 16/20, pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain dianggap sah menghadiri rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. C. Pengambilan keputusan. Mekanisme untuk pengambilan keputusan adalah dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk mengetahui jumlah suara yang setuju, suara yang tidak setuju, dan suara yang abstain.
Pemungutan suara terhadap seluruh mata acara rapat akan dilakukan setelah sesi tanya jawab secara berurutan sesuai mata acara rapat dan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut ini. Bagi pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik, maka mekanisme pemungutan suara sebagaimana yang kami tampilkan dalam slide berikut ini. Sedangkan bagi pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara elektronik, maka mekanisme pemungutan suara sebagaimana yang kami tampilkan dalam slide berikut ini. Tata cara mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait mata acara rapat. Dengan memperhatikan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka setelah kami menyampaikan seluruh mata acara rapat dan usulan keputusan rapat secara berurutan sampai selesai, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat untuk setiap mata acara rapat dengan mekanisme sebagaimana kami tampilkan dalam slide berikut ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, kita mulai dengan mata acara pertama rapat ini, yaitu persetujuan laporan tahunan perseroan, termasuk pengesahan laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021. Untuk laporan tahunan perseroan, saya mempersilahkan Bapak Adrianto selaku Direktur Utama untuk menyampaikannya dan membawakan mata acara pertama rapat ini. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak kepada Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Laporan direksi yang akan kami bacakan dapat dilihat pada buku laporan tahunan atau annual report tahun 2021 perseroan dari halaman 14 dengan halaman 20. Memasuki tahun kedua, pandemi COVID-19 telah secara dramatis mengubah cara hidup normal kita dan dampak pandemi harus memengaruhi semua lapisan masyarakat. Perusahaan dihadapkan pada tantangan seperti gangguan bisnis karena adanya pengaturan pergerakan dan pembatasan aktivitas, serta kebutuhan untuk menjaga komitmen kami kepada pelanggan kami. Meskipun kondisi lingkungan yang sangat menantang, perusahaan telah melaporkan kinerja yang tangguh untuk tahun buku yang ditinjau. Pengendalian pandemi COVID-19 serta stimulus kebijakan menjadi kunci pemulihan ekonomi. Pada paruh pertama tahun 2021, perekonomian Indonesia secara umum melanjutkan tren perbaikan yang ditopang oleh peningkatan konsumsi dan jasa seiring dengan aktivitas masyarakat yang kembali ke normal. Namun pada kuartal ketiga tahun 2021, perekonomian kembali tertekan
akibat adanya penyebaran varian COVID-19 terbaru, yaitu varian Delta, yang menyebar dengan cepat sehingga menyebabkan kembalinya penerapan pembatasan mobilitas masyarakat. Pada kuartal keempat tahun 2021, ekonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan positif sebesar 5,02% year on year. Sehingga sepanjang tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sebesar 3,69% atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,07%. Krisis energi yang melanda beberapa negara besar seperti Amerika, China, dan Eropa memicu peningkatan inflasi yang tinggi yang dikhawatirkan akan menjadi pendorong inflasi global. Peningkatan inflasi yang tinggi yang dikhawatirkan akan menjadi pendorong inflasi global. Peningkatan harga bahan baku, terutama harga bahan bangunan di Indonesia juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi nasional sepanjang tahun 2021 masih tetap rendah, yaitu sebesar 1,87%. Hal ini lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang masih relatif rendah akibat terdampak oleh pandemi COVID-19. Industri properti di Indonesia jauh lebih baik pada tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020, terutama pada kuartal keempat ketika permintaan properti melonjak secara signifikan. Permintaan didorong oleh sejumlah faktor seperti suku bunga kredit pemilikan rumah atau KPR yang relatif rendah, pengurangan pajak pertambahan nilai, dan kepercayaan keseluruhan terhadap keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN pemerintah. Pencapaian di tahun 2021. Di tahun 2021, pencapaian perseroan tampak dalam grafik sebagaimana dalam slide. Di mana tampak perseroan berhasil mencatat angka prapenjualan sebesar 5,2 triliun atau 31% di atas target yang ditetapkan sebesar 4 triliun. Rumah masih didominasi dengan harga jual rata-rata 2 miliar hingga 3 miliar per unit dan menyumbang 67% dari total nilai prapenjualan. Permintaan apartemen masih rendah, terhitung 9% dari total prapenjualan karena masih ada persediaan apartemen yang terlalu banyak di pasar properti. Ruko dan area komersial serta penjualan tanah masing-masing menyumbang 11% dan 13% dari total prapenjualan. Prapenjualan properti berasal dari 7 kota terbanyak dikembangkan oleh perseroan. Kontribusi terbesar dari Bogor, 36% dari total prapenjualan. Dan Serpong, 34% dari total prapenjualan. Keuangan yang kuat juga diperoleh melalui penyesuaian strategi kami untuk memenuhi kondisi pasar dengan melakukan prioritas ulang sumber daya dan manajemen proaktif serta pengendalian. Selain itu, kami mengupayakan transformasi digital kami, terutama dalam 2 tahun terakhir, sehingga memungkinkan perseroan untuk terus beroperasi di masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini adalah slide berikutnya. Untuk pendapatan per unit bisnis, pengembangan properti meningkat 13% menjadi 4,1 triliun. Properti investasi meningkat sebesar 3% menjadi 918 miliar, dan pendapatan lainnya meningkat 8% menjadi 502 miliar. Untuk laba usaha per unit bisnis, pengembangan properti meningkat 15% menjadi sebesar 1,4 triliun.
Properti investasi meningkat sebesar 42% menjadi 259 miliar, dan unit usaha lainnya mengalami perbaikan sebesar 19% menjadi 111 miliar. Kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan Summarecon menjadi kunci utama keberhasilan pencapaian yang baik ini. Selain itu, beberapa faktor pendorong lainnya juga memang memegang peranan penting atas pencapaian perseroan di tahun 2021, antara lain sebagaimana dalam slide berikut ini. 1. Tingkat suku bunga yang relatif rendah. 2. Pengurangan PPN atas pembelian rumah dan apartemen di pasar perdana. 3. Relaksasi pengaturan rasio loan to value pada fasilitas KPR Bank. Pada bulan Juni 2021, perseroan menyelesaikan penerbitan 2.786.678 saham baru melalui penawaran umum dan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tahap 2 atau PMH METD 2 yang merupakan 12,6% dari modal saham yang disetor. Dengan harga PMH METD 2 sebesar 720 per saham, dana yang diperoleh sekitar 1,5 triliun. 34% diantaranya digunakan untuk membayar obligasi dan hutang bank, sedangkan sisanya sebesar 66% digunakan sebagai modal kerja perseroan dan anak perusahaan. Pasca right issue, gross gearing perusahaan berkurang dari 92% menjadi 63%, sehingga menghasilkan profitabilitas yang lebih baik. Prospek usaha dan kebijakan strategis tahun 2022. Pandemi yang sedang berlangsung dan konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina akan berdampak negatif pada pemulihan ekonomi dunia karena terganggunya dan terhambatnya rantai pasokan global yang pada saat nantinya akan mendorong inflasi global. Harga komoditas global yang tinggi telah membantu Indonesia dengan posisi fiskal yang kuat, tetapi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN akan menghadapi goncangan inflasi dalam beberapa bulan mendatang, karena pemerintah menjaga harga bahan bakar tetap stabil. Kekhawatiran utama lainnya adalah efek lanjutan dari potensi kenaikan suku bunga US dollar yang telah diberitahukan oleh Komite Pasar Terbuka Federal Amerika Serikat untuk mengelola inflasi negara mereka. Hal ini membuat Bank Indonesia memungkinkan menaikkan suku bunga kebijakannya dari 3,5% saat ini. Akibatnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,2% dapat terpengaruh secara negatif. Terlepas dari faktor eksternal tersebut, Indonesia masih harus mengelola dan mempertahankan upaya pemulihan ekonominya. Pada tahun 2022, program penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional telah mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk penguatan pemulihan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan perawatan kesehatan. Insentif yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain meluncurkan program vaksin pada bulan Januari vaksin booster pada bulan Januari 2022 untuk mengurangi penyebaran penyakit lebih lanjut. 2. Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT, kartu pekerja, dan program lain yang memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan rakyat. 3.
percepatan realisasi APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar perekonomian cepat ditopang. Kebijakan pemerintah yang dapat berdampak positif bagi industri properti antara lain sebagaimana dalam slide berikut ini. 1. Perpanjangan dan revisi pengurangan PPN atas pembelian rumah dan apartemen di pasar perdana. Yang kedua, perpanjangan dan perubahan ketentuan LTV pada fasilitas KPR Bank. Dan yang ketiga, relaksasi pembatasan COVID-19. Kami optimis bahwa peluncuran vaksinasi secara progresif akan sangat membantu dalam memfasilitasi pemulihan yang cepat dan pembukaan kembali perekonomian. Tahun lalu, kami berhasil memanfaatkan peluang baru dan yang muncul di seluruh segmen bisnis kami, dan akan terus melakukan pada tahun 2022. Kami telah menetapkan target prapenjualan sebesar 5 triliun untuk tahun 2022. Dengan kontribusi dari semua lokasi kami yang ada, kami juga berencana untuk meluncurkan kota terpadu baru, Sumarekon Kraton Gading, pada kuartal keempat tahun 2022. Kami percaya bahwa kami harus berhati-hati dalam lingkungan operasi saat ini karena nilai pengembangan bruto dari aspek yang akan dikembangkan pada tahun 2022 lebih tinggi dari target. Untuk pencapaian target ini, kami akan terus fokus pada penguatan kompetensi inti kami dan pengembangan kemampuan baru untuk memperluas aliran pendapatan baru kami. Dan identik dengan merek Sumarekon. Kami berkomitmen untuk memberikan penawaran relevan yang sesuai dengan sentimen dan permintaan pasar saat ini. Pemasukan pendapatan baru di Sumarekon Village Jakarta Luxury Outlet di Karawang yang dibuka pada kuartal keempat tahun 2022 akan semakin memperkuat portfolio properti investment atau properti investasi perseroan. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai tata kelola perusahaan. Kami percaya bahwa salah satu kunci keberhasilan Sumarekon dalam membangun bisnis di bidang properti adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan bahwa aset dan sumber daya perseroan dikelola secara optimal dan bertanggung jawab, sehingga menjamin kelangsungan usaha perseroan dalam jangka panjang. Perseroan selalu menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilandasi oleh etika dan budaya bisnis yang menjunjung tinggi moralitas, kejujuran, kerjasama tim untuk mencapai tujuan. Perbaikan terus-menerus dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Ini adalah prinsip yang selalu dipegang oleh Sumarekon, sebagaimana yang akan disebutkan dalam laporan Dewan Komisaris. Kami telah memutakhirkan tujuan perusahaan dan menegaskan kembali nilai-nilai inti caring yang akan menjadi dasar penerapan berkelanjutan tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan. Demikian penjelasan kami mengenai tata kelola perusahaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Atas nama direksi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim manajemen dan staf kami atas kerja keras dan kesabaran mereka dalam bertahan di tahun 2021. Kami berterima kasih atas upaya yang diberikan dan dedikasi serta kerja tim dalam pencapaian hasil
yang baik tahun ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang meliputi pelanggan, rekan bisnis, dan lembaga keuangan, dan pemegang saham atas dukungan mereka yang berkelanjutan terhadap perusahaan. Saya juga berterima kasih kepada Dewan Komisaris atas bimbingan dan pengawasannya, dan kepada rekan-rekan direksi atas komitmennya yang telah membantu perseroan melewati tahun lalu. Saya yakin bahwa Sumarekon akan terus tumbuh lebih kuat dengan bekerja sama untuk beradaptasi terhadap perubahan yang tidak terduga secara operasional. Terima kasih dan kami berharap kita semua dapat tetap aman dan sehat. Demikian laporan tahunan perseroan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa dalam laporan tahunan telah dilampirkan laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh akuntan publik Purwantoro, Sungkoro, dan Surya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sesuai dengan laporan nomor 000-AU.103.AU.03/03-1/3 Romawi tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan pasal 17 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Laporan untuk tahun buku 2021 telah ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Berkaitan dengan peraturan nomor 10 Romawi K.2 sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor keputusan strip 346/BL tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten. Direksi telah mengumumkan bagian dari laporan tahunan tahun buku 2021 yaitu berupa neraca dan perhitungan laba rugi perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 25 Maret 2022 serta telah menyampaikan bukti iklannya kepada OJK dan BEI. Laporan keuangan tahun buku 2021 juga telah kami sampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 25 Maret tahun 2022. Oleh karena laporan tahunan termasuk pula di dalamnya laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku tahun 2021, untuk itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 116 huruf C Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka kami persilahkan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021. Kepada Komisaris Independen Bapak Lexi Aritumiwa, kami persilahkan. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, laporan Dewan Komisaris yang akan kami bacakan dapat dilihat pada buku laporan tahunan atau Annual Report 2021 Perseroan
dari halaman 8 sampai dengan halaman 13. Dengan penuh sukacita, saya persembahkan laporan tahunan Sumarekon untuk tahun 2021 di tengah masa yang paling menantang ini telah menguji ketabahan dan ketangguhan kami. Memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19 ini, saya yakin kita telah melewati badai terburuk dan sekarang berada di jalur pemulihan dan pertumbuhan. Dampak pandemi yang mendalam pada kehidupan kita telah memaksa kita untuk beradaptasi dan beroperasi dengan urgensi untuk mempertahankan operasi bisnis perusahaan. Anggaran dasar dan perundang-undangan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengawasi pelaksanaan kebijakan perseroan oleh direksi. Penilaian terhadap kinerja direksi atas pengelolaan perusahaan. Tanggung jawab pengawasan kami meliputi pengawasan kebijakan manajemen, pengelolaan perusahaan dan bisnis perusahaan, pemberian nasihat kepada direksi, serta memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance telah dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Pandemi yang sedang berlangsung ini menuntut perseroan untuk cepat beradaptasi dengan kondisi yang penuh dengan tantangan selama setahun terakhir. Ini telah menyebabkan penyesuaian dan perubahan signifikan dalam cara orang melakukan kegiatan, bekerja, dan berkomunikasi, serta cara bisnis beroperasi termasuk bisnis kami. Risiko akibat ketidakpastian telah meningkat, namun manajemen tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Saya senang melaporkan bahwa perusahaan kami telah menyesuaikan diri dengan baik dalam prosesnya untuk menjadi semakin tangguh. Dewan Komisaris meyakini bahwa direksi telah berhasil menerapkan strateginya dalam rangka pemulihan dan pertumbuhan bisnis perseroan di segmen bisnis utama pengembangan properti dan properti investasi. Hal ini tentunya ditandai dengan membaiknya profitabilitas dengan pencapaian laba tahun berjalan sebesar 550 miliar rupiah dibandingkan dengan 246 miliar pada tahun yang lalu. Pemasaran prapenjualan properti pada tahun 2021 yang merupakan tolok ukur untuk pengakuan pendapatan di masa depan juga meningkat menjadi 5,2 triliun rupiah dan ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Kami percaya bahwa penerapan standar yang baik mengenai tata kelola perusahaan merupakan prasyarat untuk melindungi dan meningkatkan nilai bagi semua pemangku kepentingan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan Komisaris menilai praktik-praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan yang baik telah dilaksanakan oleh direksi selama tahun buku yang ditelaah. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota direksi. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta kebijakan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang kami tampilkan dalam slide berikut.
kebijakan work from home yang diterapkan sangat efektif dalam menekan penyebaran virus. Dalam keadaan apapun, apabila membutuhkan diadakannya rapat, maka tetap akan diadakan secara virtual untuk meminimalkan kontak dan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang terbarukan. Rapat besar dapat tetap diadakan secara efisien dan efektif. Pandangan terhadap prospek usaha dan kebijakan strategis. Direksi selalu beradaptasi dengan menerapkan segala kebijakan strategis yang menunjang prospek bisnis secara cepat dengan melihat pada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusannya, baik makroekonomi, kebijakan pemerintah, dan perkembangan pandemi COVID-19. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan kesehatan masyarakat antara lain dengan pemberian vaksin booster secara gratis yang dimulai pada tanggal 12 Januari 2022 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, upaya pembentukan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat di masa pandemi ini juga terus ditingkatkan. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional membuat kami sangat yakin bahwa iklim dunia usaha di tanah air pada tahun-tahun ke depan akan semakin baik dan kondusif, sehingga perusahaan juga memiliki peluang yang semakin besar untuk mencapai kinerja yang semakin baik lagi ke depannya. Komitmen kepada pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan tetap dijaga, walaupun dalam kondisi yang penuh dengan tantangan yang dirasakan juga dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari seperti pembangunan yang terus berlangsung dengan tetap memperhatikan peraturan dan protokol kesehatan. Begitu juga dengan bisnis pusat perbelanjaan dan hospitality yang terus memperhatikan keamanan dan kenyamanan para tamu dan pengunjung. Manajemen perseroan juga terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Dengan memiliki brand yang kuat, permintaan akan produk dan layanan yang semakin baik pasti selalu dibutuhkan. Kita harus tetap lebih inovatif dan kreatif, serta melakukan upaya ekstra untuk memanfaatkan peluang dan bertahan dalam masa-masa sulit ini. Perekonomian domestik diperkirakan akan pulih secara bertahap, meskipun masih dibayangi oleh kemungkinan penyesuaian kebijakan PPKM yang membatasi aktivitas masyarakat akibat ancaman varian virus baru COVID-19. Kami berharap pelonggaran pembatasan pergerakan dapat terus berlanjut setelah negara mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi. Adanya permintaan atau keinginan dari konsumen yang tertunda sebagai efek dari adanya pandemi akan mendukung pemulihan. Hal ini diharapkan dapat merangsang peningkatan ekonomi dan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk rebound yang kuat di sektor properti. Penilaian atas kinerja Komite Audit. Komite Audit telah memastikan bahwa sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik dan keduanya terus-menerus diperbaiki. Hal ini untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik senantiasa diterapkan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Penilaian atas tata kelola perusahaan.
masa-masa penuh tantangan akibat pandemi mengharuskan perseroan untuk segera menilai kembali tujuan dan rencana strategisnya untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis. Melalui latihan 4 bulan yang melibatkan semua manajer kunci dan manajemen eksekutifnya untuk menemukan kembali jalan kita dan mendesain ulang masa depan, perusahaan meluncurkan pernyataan perusahaan yang diperbarui pada bulan Desember 2021 yang lalu. Tujuan kami adalah menumbuh kembangkan kehidupan yang indah dan membangun impian kita tentang dunia yang indah. Visi kami adalah menjadi teman sepanjang waktu dalam membangun komunitas dengan ekosistem kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Misi kami adalah menciptakan inovasi perkotaan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sekeliling kami, membangun tim yang berkomitmen, adaptif, dan fokus pada menyajikan nilai untuk pelanggan, serta aktif berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dan nilai inti kami yaitu komitmen, kelincahan, kepedulian, integritas, kerjasama, dan bersyukur dalam kurung caring. Terus menjadi landasan untuk mencapai tujuan yang menginspirasi ini sebagaimana dalam slide berikut ini. Tujuan dan nilai-nilai perusahaan yang diperbarui ini akan menjadi dasar bagi penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan oleh perusahaan. Dewan Komisaris merasa puas bahwa prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan dan dipraktekkan di seluruh perusahaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan apresiasi kami kepada direksi atas pengelolaan perusahaan yang efektif dan kepada semua karyawan kami atas kerja keras dan dedikasi mereka selama masa-masa yang penuh tantangan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra kerja, pelanggan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaannya kepada perseroan. Kami sangat menyadari bahwa tahun 2022 akan terus menghadirkan tantangan bagi industri properti. Namun saya yakin bahwa tim kami yang berdedikasi telah dipersenjatai dengan strategi yang terbarukan dan dengan sumber daya yang ada secara siap menghadapi tantangan secara langsung dan memimpin Summarecon ke masa depan yang jauh lebih cerah. Demikianlah laporan kami. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Adrianto selaku Direktur Utama untuk melanjutkan dan menyampaikan usulan keputusan atas mata acara pertama rapat ini. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 8 huruf A dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka kami mengusulkan kepada rapat
untuk memutuskan mata acara pertama rapat ini, sebagaimana yang kami tampilkan dalam slide berikut ini. Demikian usulan keputusan atas mata acara pertama rapat ini. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas untuk mata acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk itu saya mempersilahkan Bapak Adrianto selaku Direktur Utama untuk menyampaikan usulannya atas mata acara kedua rapat ini. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya, di mana total penghasilan komprehensif tahun berjalan perseroan untuk tahun buku 2021 adalah sebesar 548.923.785.000 rupiah. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 8 huruf B, pasal 22 dan pasal 24 dari anggaran dasar perseroan junto pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Direksi mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan mata acara kedua rapat ini sebagaimana yang kami tampilkan dalam slide berikut. Demikian penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara kedua rapat ini. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas mata acara ketiga rapat, yaitu penunjukan akuntan publik, Rep Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Untuk itu saya mempersilahkan Bapak Adrianto selaku Direktur Utama untuk menyampaikan usulannya atas mata acara ketiga rapat ini. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2021 adalah akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya yang telah melakukan audit atas laporan keuangan perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 8 huruf C, Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 68 ayat 1 huruf C, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan pasal 59 POJK 15/20, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat memberikan usulan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku tahun 2022 kepada rapat, maka dalam rapat ini belum dapat memutuskan
akuntan publik yang akan ditunjuk. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan mata acara ketiga rapat ini sebagaimana yang kami tampilkan dalam slide berikut ini. Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan kepengurusannya sesuai dengan anggaran dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan good corporate governance yang diterapkan oleh perseroan. Sedangkan kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang kami uraikan dalam slide berikut ini. Demikian penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara ketiga rapat ini. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat, kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mata acara keempat rapat, yaitu penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris, serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2022. Untuk itu, saya mempersilahkan Bapak Adrianto selaku Direktur Utama untuk menyampaikan usulannya atas mata acara keempat rapat ini. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya dari anggota direksi jika ada, ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris berdasarkan pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Direksi Perseroan dengan ini mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan mata acara keempat rapat ini sebagaimana yang kami tampilkan dalam slide berikut ini. Demikian penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara keempat rapat ini. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mata acara kelima rapat, yaitu persetujuan pengalihan dan atau penjaminan aset perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat dalam kurung melalui efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum. Untuk itu, saya mempersilahkan Bapak Adrianto selaku Direktur Utama untuk menyampaikan usulannya atas mata acara kelima rapat ini. Persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
dalam hal direksi melakukan perbuatan hukum, mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan dengan nilai melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, maka direksi wajib untuk meminta persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Tujuan dari pemberian persetujuan yang bersifat umum ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penggalangan dana yang akan dilakukan oleh perseroan untuk tujuan pendanaan proyek investasi pada saat ini maupun di masa mendatang. Kebutuhan modal kerja, pembayaran pinjaman, dan atau akuisisi yang memerlukan adanya pinjaman aset perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih perseroan yang dilaksanakan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun terpisah. Pemberian persetujuan yang bersifat umum ini berlaku sampai rapat umum pemegang saham tahunan perseroan berikutnya. Adapun perbuatan hukum yang dimaksud dalam pengalian dan atau penjaminan aset perseroan adalah sebagaimana yang kami uraikan dalam slide berikut ini. Mengingat rencana perseroan dan ketentuan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat 2 angka 5 huruf B, anggaran dasar perseroan junto pasal 102 ayat 5, pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal 43 huruf B POJK 15/20 dan pasal 8 ayat 6 huruf D POJK 16/20, maka direksi mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan mata acara kelima rapat ini sebagaimana yang kami tampilkan dalam slide berikut ini. Demikian penjelasan dan usulan atas mata acara kelima rapat ini. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Kami persilahkan. Terima kasih para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dalam mata acara ke-6 rapat ini, Direksi Perseroan hendak menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak pemesan efek terlebih dahulu kedua atau PMHMETD 2 PT Sumarekon Agung Tbk. Untuk itu saya mempersilahkan Bapak Adrianto selaku Direktur Utama untuk menyampaikannya. Persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka dengan ini perseroan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tahap 2 atau PMHMETD 2 PT Sumarekon Agung Tbk, yaitu sebagaimana kami tampilkan dalam slide berikut ini.
mengenai realisasi penggunaan dana hasil PMH METD tahap 2 PT Summarecon Agung Tbk tersebut, perseroan telah melaporkan kepada OJK dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana nomor dan tanggal surat yang kami tampilkan dalam slide berikut ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam mata acara ke-6 rapat ini. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu saya mempersilahkan Bapak Rianto selaku Direktur Utama untuk menyampaikannya. Dipersilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan telah disampaikannya penjelasan atas seluruh mata acara rapat, maka sebelum mengambil keputusan, kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan seluruh mata acara rapat ini. Untuk itu, saya persilakan apabila ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya. Untuk mata acara rapat pertama, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya. Apabila tidak ada, untuk mata acara kedua rapat, saya persilahkan apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ada satu pertanyaan untuk rapat agenda rapat 1. Kami akan langsung bacakan pertanyaannya. Ada satu pertanyaan. Yang kedua, oh iya, dia agenda 1. Agenda 1. Yang pertama adalah saya akan bacakan. Nomor 1 dan kedua pertanyaannya sama. Saya akan bacakan pertanyaannya. Bagaimana perkembangan kasus OTT KPK di Yogyakarta? Apakah ada pengaruhnya ke SMRA secara operasional dan kinerja saham? Langsung saya jawab, Bapak Ibu sekalian, benar memang ada kasus OTT di Jogja, dan pada dasarnya perseroan berkomitmen untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan kami bersedia bekerja sama dengan pihak manapun demi terselesainya proses hukum dengan cepat dan tuntas. Demikian jawaban kami. Dan kasus tersebut sama sekali tidak mempengaruhi kinerja kami. Demikian jawaban kami. Selanjutnya untuk mata acara kedua rapat, apabila ada. Jika tidak ada, kami masuk ke mata acara ketiga rapat. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Dipersilahkan. Tidak ada, kami masuk ke mata acara yang keempat rapat. Saya persilahkan apabila ada yang ingin mengajukan pernyataan dan atau pendapatnya. Persilahkan. Tidak ada. Saya lanjutkan lagi untuk mata acara kelima rapat. Saya persilakan apabila ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya.
ini ada pertanyaan masih mata acara yang pertama. Ibu, ada pertanyaan? Nomor 1, mohon info apakah pencapaian sales growth dan net income growth 2021 bisa dipertahankan di tahun 2022? Saya akan jawab. Bapak Ibu menanggapi pertanyaan ini bahwa kita tahu bahwa pandemi masih ada, kemudian situasi ketidakpastian juga masih ada. Oleh karena itu, dengan pengalaman tahun 2021 yang kami sudah mencapai satu capaian yang sangat bagus, terus terang dan memang kami akan berusaha mempertahankan ini di tahun 2022. Dan kita juga mengharapkan pemerintah tetap memperpanjang kebijakan stimulusnya, yaitu PPN yang ditanggung pemerintah, kemudian loan to value, pencairan KPR, ini sangat membantu cash flow kami. Dan yang pasti kami juga mendukung pemerintah untuk mengelola COVID-19 dan dapat memberikan kelonggaran kepada masyarakat semakin hari semakin longgar. Ini akan mendukung bisnis industri properti akan semakin lancar. Nomor 2, apakah ada rencana pengembangan perseroan di luar Jawa? Sejauh ini kami belum ada rencana. Yang sudah ada di luar Jawa adalah Summarecon Mutiara Makassar, dan kami belum ada rencana menambah pengembangan di luar Jawa. Demikian jawab pertanyaan yang ada. Itu masih tadi berkaitan dengan pertanyaan di agenda rapat ke-1. Saya lanjutkan untuk rapat acara mata acara kelima, sepertinya tidak ada. Untuk mata acara ke-6 rapat, kami tidak membuka sesi tanya jawab karena hanya berupa penyampaian laporan saja. Demikian untuk sesi tanya jawab dan penyampaian pendapat kami tutup, dan bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang belum mendapat kesempatan dan ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya terkait mata acara rapat, dapat menyampaikan secara tertulis kepada perseroan yang ditujukan kepada kami sebagaimana yang tertera dalam slide berikut ini. Selanjutnya, kita akan mengambil keputusan atas usulan keputusan mata acara pertama rapat sampai dengan mata acara kelima rapat secara berurutan. Untuk mata acara pertama rapat, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau usulan keputusan mata acara pertama dapat rapat sebagaimana yang telah dikemukakan? Bila mana ada, mohon mengangkat tangan dan mengisi kartu suara yang sudah dibagikan pada saat registrasi, atau dapat mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.gsi. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain atas usulan keputusan mata acara pertama rapat ini, mohon mengangkat tangan dan mengisi kartu suara yang sudah dibagikan pada saat registrasi, atau dapat mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.gsi. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan atau tidak mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.gsi berarti menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat ini. Sesuai dengan tata tertib rapat, maka tidak tercapai mufakat. Maka selanjutnya saya mohon bantuan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara untuk memutuskan usulan keputusan mata acara pertama rapat ini. Dipersilakan.
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang kami hormati. Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dan e-voting dari sistem KSEI, terdapat suara tidak setuju 14.194.289 saham atau 0,111%. Suara abstain 20.756.412 saham atau mewakili 0,163%. Sesuai dengan anggaran dasar dan POJK, suara abstain dianggap mengikuti suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sesuai dengan perhitungan sistem KSEI, jumlah abstain ditambahkan ke dalam suara setuju. Dengan demikian, suara setuju menjadi sejumlah 12.664.617.976 saham atau mewakili 99,888%. Demikian laporan kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil penghitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat. Kami lanjutkan dengan mata acara kedua rapat. Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atas usulan keputusan mata acara kedua rapat ini, bila mana ada, mohon mengangkat tangan dan mengisi kartu suara yang sudah dibagikan pada saat registrasi atau dapat mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.kci. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain atas usulan keputusan mata acara kedua rapat ini, mohon mengangkat tangan dan mengisi kartu suara yang sudah dibagikan pada saat registrasi atau dapat mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.kci. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan atau tidak mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.kci berarti menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat ini. Sesuai dengan tata tertib rapat, karena tidak tersapainya mufakat, maka selanjutnya saya mohon bantuan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara untuk memutuskan usulan keputusan mata acara kedua rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dan e-voting dari sistem KSEI, untuk mata acara kedua terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 34.800.389 saham atau 0,274%. Suara abstain 7.017 saham atau 0,00. Sesuai dengan anggaran dasar dan POJK, suara abstain dianggap mengikuti suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sesuai dengan perhitungan sistem KSEI, suara abstain ditambah ke dalam suara mayoritas. Dengan demikian, suara setuju menjadi sejumlah 12.644.011.876 saham atau mewakili 99,725%. Demikian laporan kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil penghitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat. Kami lanjutkan untuk mata acara ketiga rapat. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atas usulan keputusan mata acara ketiga rapat ini? Bila mana ada, mohon mengangkat tangan dan mengisi kartu suara yang sudah dibagikan pada saat registrasi atau dapat mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.kci. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan absen atau usulan keputusan mata atas usulan keputusan mata acara ketiga rapat ini, mohon mengangkat tangan dan mengisi kartu suara yang sudah dibagikan
pada saat registrasi atau dapat mengisi pada menu yang pada aplikasi isi.kci. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan atau tidak mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.kci berarti menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga rapat ini. Sesuai dengan tata tertib rapat, maka tidak tercapainya mufakat, maka selanjutnya saya mohon bantuan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara untuk memutuskan usulan keputusan mata acara ketiga rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang kami hormati. Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dan e-voting dari sistem KSCI, terdapat suara tidak setuju sejumlah 741.600.713 saham atau 5,849%. Suara abstain 10.017 saham. Sesuai dengan anggaran dasar dan POJK, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sesuai dengan perhitungan sistem KSCI, jumlah abstain ditambahkan ke dalam suara setuju. Dengan demikian suara setuju menjadi sejumlah 11.937.211.552 saham atau mewakili 94,150%. Demikian laporan kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil penghitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga rapat. Kami akan melanjutkan mata acara keempat rapat. Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atas usulan keputusan mata acara keempat rapat ini, bila mana ada, mohon mengangkat tangan dan mengisi kartu suara yang sudah dibagikan pada saat registrasi atau dapat mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.kci. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain atas usulan keputusan mata acara keempat rapat ini, mohon mengangkat tangan dan mengisi kartu suara yang sudah dibagikan pada saat registrasi atau dapat mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.kci. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan atau tidak mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.kci berarti menyetujui usulan keputusan mata acara keempat rapat ini. Sesuai dengan tata tertib rapat, maka tidak tercapainya mufakat. Maka selanjutnya saya mohon bantuan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara untuk memutuskan usulan keputusan mata acara keempat rapat ini. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang kami hormati. Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dan e-voting dari sistem KSCI, terdapat suara tidak setuju sejumlah 15.189.306 saham atau mewakili 0,119%. Suara abstain 10.817 saham. Sesuai dengan anggaran dasar dan POJK, suara abstain dianggap mengikuti suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sesuai dengan perhitungan sistem KSCI, suara abstain ditambahkan ke dalam suara mayoritas menjadi suara setuju sejumlah 12.663.622.959 saham atau mewakili 99,880%. Demikian laporan kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Terima kasih Ibu Notaris. Maaf tadi mikrofon saya mute. Sesuai dengan hasil penghitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara keempat rapat. Kami akan lanjutkan untuk mata acara kelima rapat. Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atas usulan keputusan rapat ini, bila mana ada, mohon mengangkat tangan
dan mengisi kartu suara yang sudah dibagikan pada saat registrasi atau dapat mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.kci. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain atas usulan keputusan mata acara kelima rapat ini, mohon mengangkat tangan dan mengisi kartu suara yang sudah dibagikan pada saat registrasi atau dapat mengisi pada menu ada di aplikasi yang ada di aplikasi isi.kci. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan atau tidak mengisi pada menu yang ada di aplikasi isi.kci berarti menyetujui usulan keputusan mata acara kelima rapat ini. Sesuai dengan tata tertib rapat, karena tidak tercapainya mufakat, maka selanjutnya saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara untuk memutuskan usulan keputusan mata acara kelima rapat ini. Dipersilakan Ibu Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang kami hormati. Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dan e-voting dari sistem KSEI, terdapat suara tidak setuju sejumlah 1.548.480.369 saham atau mewakili 12,213%. Suara abstain 18.017 saham. Sesuai anggaran dasar dan PUJK, suara abstain dianggap mengikuti suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sesuai dengan perhitungan dari sistem KSEI, jumlah abstain ditambahkan ke dalam suara mayoritas. Dengan demikian suara setuju menjadi sejumlah 11.130.331.896 saham atau mewakili 87,786%. Demikian laporan kami. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, mikrofon saya mute. Baik. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara kelima rapat. Sedangkan untuk mata acara ke-6 rapat tidak dimintakan persetujuan rapat karena berupa laporan dan realisasi serta tujuan penggunaan dana telah sesuai dengan prospektus penawaran umum dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD PT Sumarekon Agung Tbk atau PUT 2. Dengan demikian, seluruh mata acara rapat telah selesai diputuskan. Dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk menutup rapat ini. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, berhubung pembahasan usulan keputusan, sesi tanya jawab, dan pengambilan keputusan untuk setiap mata acara rapat telah selesai, maka saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin semua yang kami hormati, sehingga rapat ini telah berjalan dengan tertib dan dapat mengambil keputusan untuk setiap mata acara rapat dengan lancar. Dengan ini saya menyatakan rapat perseroan ditutup pada pukul 11.44 waktu Indonesia Barat.